Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Juga salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita, Nabi kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang di rumah maupun yang sedang di perjalanan maupun yang sedang di kamarnya masing-masing, yang sama-sama mendengarkan apa yang saya akan sampaikan, bahwa kita semua telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna. Itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi makhluk yang paling sempurna. Kenapa yang paling sempurna? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita akal, nafsu dan juga hati. Di mana kita di sini insyaallah akan membahas sedikit tentang hati. Karena hatilah yang akan mengendalikan diri kita. Apabila hati kita baik, maka baik pula apa yang kita kerjakan. Tetapi apabila hati kita buruk, maka segala yang kita kerjakan pastilah buruk. Karena hati ini bagaikan raja di dalam anggota tubuh kita yang mengendalikan tubuh kita, niat kita itu adalah semuanya dari awal hati. Maka oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudaraku semua yang ada dimanapun, saya berpesan sekali, jagalah hati kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amal kita. Jagalah hati kita jangan dikotori oleh penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Seperti iri, dengki, hasud, sombong, cemburu. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Di mana penyakit hati ini akan membawa malapetaka kepada diri kita. Karena apa? Karena apabila seseorang telah mempunyai atau hatinya telah berpenyakit, maka dia akan sulit untuk menerima kebaikan dari orang lain. Dia akan merasa sesak di dalam dadanya. Karena apa? Karena ada penyakit yang tadi. Nah, oleh karena itu kita di sini sama-sama mengajak untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang dapat menjerumuskan diri kita ke jurang kehinaan, dan juga kita untuk berniat memperbaiki diri kita menjadi diri yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berapakah apabila hati kita terkena oleh penyakit hati? Maka yang dapat menghilangkan penyakit hati dari hati kita adalah ada 5 perkara. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan maknanya. Yang kedua yaitu salat malam. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat perbanyak berpuasa. Dan yang kelima yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah 5 perkara yang dapat membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, saya mengajak untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Menjaga hati kita
membersihkan hati kita, melembutkan hati kita supaya kita selamat nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang akan selamat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala itu orang yang membawa hati yang selamat. Illa man atallahu biqalbin salim. Itu adalah orang yang akan selamat nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mempunyai hati yang bersih, hati yang lembut dan hati yang selamat dari perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat kotor yang ada di dalam diri kita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya juga bagi saudara-saudara sekalian, yang kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya hanya datang dari diri saya pribadi. Undur man qala wa la tandur man qala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.